Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka tentunya persiapannya panjang. Persiapan nih yang matang untuk menghadapi Lailatul Qadar dan keberadaan kita nih, untuk keberadaan kita di tempat ini salah satu persiapan. Karena harus ada ilmu. Antum kalau mau berburu sesuatu tanpa punya ilmu, kadang-kadang nggak dapat antum. Seperti orang yang mau berburu menjangan umpamanya. Dia tahu menjangan itu tempatnya di daerah ini. Antum punya ilmunya dulu. Tempatnya di daerah ini. Dia biasanya minum itu jam 12 malam. Di situ ada sungai, dia datang ke tempat itu. Antum punya ilmu, kemungkinan dapat bisa. Antum jangan bergerak. Kalau bergerak dia lari. Ilmu seperti itu ilmu mendasar untuk mendapatkan sebuah buruan. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Persiapan yang matang. Hari ini kita belajar. Yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang gak hafal hadis itu? Kenapa kita bicarakan niat? Hanya orang-orang yang niatnya tulus yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia main-main, ana nyoba-nyoba lah. Mungkin dapat, mungkin gak dapat. Subhanallah. Kita ini beribadah kepada Allah. Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang punya niat, insya Allah walaupun dia gak hadir di Lailatul Qadar, walaupun dia gak iktikaf, insya Allah dapat. Dalam artian dia mengharapkan, dia udah niat nih, insya Allah nih ana mau iktikaf. Ternyata pas 10 hari terakhir dia sakit, nggak bisa iktikaf. Dapat nggak pahala iktikaf? Dapat. Padahal dia cuma niat. Kemudian si perempuan nih niat, ya Allah aku niat mau iktikaf di masjid insya Allah 10 hari terakhir. Aku mau menghatamkan Al-Quran, aku mau sholat malam, aku mau ini itu. Udah dia bikin jadwal tuh untuk persiapan Lailatul Qadar. Dia niat. Tapi pas 10 hari terakhir dia datang bulan. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Maka jangan takut, kita ini bermuamalah dengan zat yang tahu dengan isi hati kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat mulai sekarang. Mau ngapain Lailatul Qadar? Ana mau sholat malam, ana mau ngaji, ana mau gini, nggak masalah. Dalam kondisi antum sakit, dalam kondisi antum harus mudik. Kadang kalau udah niat iktikaf ditelepon, umi ente sakit, ente pulang. Pulang kita tinggalkan iktikaf kita. Kita tinggalkan momen kita mau menghatamkan Al-Quran kita, ditulis tuh pahalanya. Yang ketiga, niat udah baik. Ya, sekarang nih mulainya harus istiqomah. Orang tuh kalau awal Ramadannya nggak istiqomah, bolong-bolong ya. Terawihnya sehari terawih, sehari enggak. Kira-kira 10 hari terakhir bisa terawih? Insya Allah nggak bisa. Karena malam-malam pertama itu masih semangat. Malam-malam terakhir semakin kendor. Kalau inti awalnya aja jarang terawih, mau 10 hari akhir terawih, godaannya semakin dahsyat 10 hari terakhir. Maka di sisa hari 4 hari ini kita mulai kencengin sholat duhanya umpamanya. Yang gak pernah sholat duha, tambahin sholat duhanya. Yang umpamanya gak pernah baca Quran, udah setiap habis sholat baca Quran. Yang gak pernah berzikir, mulai berzikir. Yang gak pernah bersolat, ditambahin sholawatnya. Kemudian yang ketiga, doa. Manusia itu diciptakan lemah. Dan manusia itu tidak kuat kecuali bila Allah membantunya. Maka di sini untuk meraih Lailatul Qadar antum banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta. Apa sih beratnya minta? Minta sama Allah SWT. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni ya Razzaq al-qiyam fi Lailatul Qadar. Wahai Allah yang maha memberikan rizki. Kita tiap hari minta rizki kan?
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nih, khususkan meminta rizki Lailatul Qadar.